Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu petugas yang menyertai semua warga binaan, anak-anak kami yang kami kasihi, sehingga boleh beribadah pagi hari ini sambil kita berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih dari Bapak Dirjen Pas yang memberikan arahan untuk hari ini. Semua kita sehati berdoa buat Indonesia. Baik, ada satu pasal dalam Alkitab saudara yang tertulis oleh Nabi Yesaya, dan ternyata perikop itu, pasal ini, ayat ini sangat relevan untuk masa sekarang ini. Dan firman ini terjadi diberikan kepada semua bangsa di dunia, khususnya pemerintah, untuk mengerti untuk mengerti tugas dan tanggung jawab mereka. Di mana ayatnya kita melihat di Yesaya 59. Oh, ini dari Sarolangun ada. Mungkin pertama kali ya Sarolangun ini hadir. Ya. Dah Yesaya 59 mulai ayat yang kelima. Jauh Yusuf, udah lama ini papa nggak kontak kamu. Oke, woi Lili, anak saya dari Tulungagung hadir. Mana Vel? Yesaya 59 ayat yang kelima mulai. Atau ayat yang keempat coba. Kita tunggu Yesaya 59. Filipus, ada gangguan? Gali bisa bantu? Oh, Meska di suku, disingkut, mana itu singkut? Oh, kamu sudah lulus nak, bulan 11 ini wisuda. Oke, ya. Oke, mulai ayat 5 saja. Yesaya 59 mulai ayat yang kelima. Ini firman untuk pemerintah yang tidak takut akan Tuhan dan sangat merugikan rakyat. Mereka menetaskan telur ular beludak, ya. Saya ulangi lagi, Yesaya 59 mulai ayat yang kelima. Mereka menetaskan telur ular beludak. Ya, ular beludak ini ya ular yang paling berbisa. Dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Siapa yang dimaksud ini? Ya, kita akan mengerti nanti di ayat-ayat yang berikut. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, kejahatan. Dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, kejahatan yang tidak adil. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Belum pernah dalam sejarah negara kita, ya, apalagi di pemerintahan yang baru, belum setahun pemerintahan yang baru berjalan di Indonesia, ada peristiwa dalam 4 hari ini yang sangat mengerikan sekali. Persis ayat 7 ini. Sebetulnya para demonstran yang murni, ya, yang ingin menyuarakan hati rakyat, itu nggak salah. Tetapi
lihat ini, rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Ternyata protes rakyat ini ada yang menunggangi, sehingga terjadi kerusuhan, pembakaran, ya, perusakan fasilitas umum yang pasti merugikan rakyat itu sendiri. Lalu penjarahan merusak rumah orang. Nggak peduli rumah orang bersalah atau tidak, tapi cara itu nggak benar. Ayat 8 lihat. Mereka tidak mengenal jalan damai. Nggak suka damai. Maunya ribut, maunya perang, maunya berontak, maunya merusak. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Betul. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Wih, ngeri. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Kami menanti-nantikan jaya, tapi kami berjalan dalam kekelaman. Yang dinantikan seperti itu. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kegelapan yang ngeri. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Ayat 11, ini masih Yesaya 59. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Dan kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami, ya, banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kalau kita mau bertobat, saudara, sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir, ya, nggak jujur terhadap Yahweh dan berbalik dari mengikuti Tuhan kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Nah, ini untuk semua rakyat. Mulai ayat 14, ini untuk pejabat, ini untuk pemerintah. Dan yang hari-hari ini sedang ribut justru di lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu lembaga perwakilan rakyat. Ini masalahnya. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Nggak ada kejujuran. Ya betul, hukum telah terdesak ke belakang, keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum. Ayat 15, dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi bersyukur, Yahweh melihatnya dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ngeri, saudara. Ia melihat, ini dia, Papa itu menunggu ada kita, anak-anaknya, gerejanya. Tuhan melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Tampil apa? Untuk membela, untuk berdiri antara Tuhan dengan pemerintah yang sedang kacau seperti ini. Lagi sekali ayat 16, Tuhan melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya,
Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Cukup sampai ayat yang ke-17 ini. Yesaya 59. Saudara, ngeri memang. Perwakilan rakyat, MPR, DPR, itu lembaga tinggi, tertinggi, karena memberi hukum. Tapi rakyat protes. Justru hukum yang mereka buat selama ini adalah hukum untuk menolong, melindungi aktivitas mereka demi kelompok mereka sendiri. Contoh konkret, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi minta supaya DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Masih ingat minggu-minggu terakhir pemerintahan Jokowi sebelum diganti oleh Prabowo, Presiden berteriak, kapan disahkan undang-undang perampasan harta para koruptor? Enggak digubris. Ngeri, saudara. Di negara ini bukan hukum yang berkuasa, tapi partai. Partai itu yang berkuasa. Dan hampir semua partai, hampir semua. Ya, kita berharap akhir-akhir ini di pemerintahan yang baru, ketika mulai Oktober tahun yang lalu, ada partai baru, ada partai anak muda yang sedang bangkit. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat berharap partai baru ini yang diisi anak-anak muda, kalau kita ikuti kiprah mereka, rencana mereka, visi mereka, program mereka, wah, itu luar biasa. Saya berharap mereka konsisten dan konsekuen dengan visi yang mereka sampaikan. Kiranya partai ini berubah, karena hampir semua partai yang ada, hampir semua, maaf saya berkata, itu jadi sarang penyamun. Dan terbukti ketika mereka tidak mendengar jeritan rakyat, pajak dinaikkan di mana-mana, maaf saya ngomong. Lalu gaji mereka dinaikkan lagi, wah ribut, ngeri-ngeri. Belum pernah terjadi di negara kita. Rumah wakil rakyat di beberapa daerah di Indonesia dibakar oleh rakyatnya sendiri. Ini yang membuat malu Indonesia di kancah internasional. Maka itu lewat kejadian 4-5 hari ini akan ada perubahan baru di pemerintahan kita, yaitu wajah keadilan. Ya, kalau kita pakai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biar itu terjadi. Maka itu mari saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang sangat diberkati, semua warga binaan, ibu bapak petugas, semua mbak-mbak Tuhan, para gembala yang mengikuti ini, ayo hari ini kita mulai berdiri menyatakan keadilan. Kalau ada di antara kita yang punya saudara, punya sahabat, para gembala, kalau punya jemaat yang duduk di perwakilan rakyat pusat maupun daerah, tolong ingatkan mereka bahwa kalau mereka terpilih dan dipilih menjadi wakil rakyat di daerah maupun pusat, ingat, itu bukan kendaraan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak. Ngeri saudara, peristiwa berapa hari ini. Nggak tahu ini. Secara logika, sulit melihat Indonesia ke depan.
akan jadi apa dan akan bagaimana. Kita nggak tahu mau nyalakan siapa. Sampai rumah menteri pun berani dijarah. Nggak tahu ini. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa. Tuhan tetap sayang Indonesia. Kita tetap berharap berapa hari ke depan ini Presiden Prabowo dapat hikmat dan keberanian untuk memutuskan sesuatu yang maha penting untuk bangsa dan negara kita. Satu hal yang para pejabat harus ingat. Belum pernah sejak Indonesia merdeka 80 tahun yang lalu rakyat berani menjara rumah wakil mereka sendiri. Belum pernah terjadi selama 80 tahun ini rakyat membakar rumahnya sendiri. Berarti rakyat sudah capek karena wakil-wakil mereka maaf. Sama seperti orang punya lumbung, tempat menyimpan beras untuk bisa dimakan di waktu-waktu yang kering, paceklik, nggak bisa nanam, nggak bisa panen. Ternyata ternyata lumbung-lumbung yang mereka bangun, masih banyak desa-desa di semua provinsi di Indonesia ada lumbung tempat menyimpan gabah. Ya, ternyata lumbung-lumbung itu dipenuhi tikus. Begitu banyaknya tikus-tikus itu. Ini logika. Akhirnya rakyat nggak bisa nangkap tikus itu satu persatu. Maka satu-satunya cara lumbungnya dibakar supaya tikus-tikusnya mati terbakar di lumbung itu. Ini yang terjadi 5 hari terakhir di Indonesia. Rumah rakyat dibakar oleh rakyatnya sendiri. Seperti kalau kita punya rumah, ternyata rumah itu jadi sarang tikus yang susah ditangkepin satu-satu. Maka kita harus bakar rumah kita sendiri. Ya, di Toraja masih banyak alang, ya, tempat simpan padi, betul. Di daerah Jawa, Sumatera juga, betul. Oh, kalau kita ke Toraja, lumbung-lumbungnya itu cantik-cantik, gagah-gagah. Cara orang-orang Toraja buat lumbung itu. Saudara, hari ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, mari kita bersikap adil untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Khususnya para pejabat, para pemimpin. Ya. Yeremia 9 ayat 24 dan 25. Woi shalom, Ibu Gembala Yeni Loren dari Nabi Rekut Belajar. Puji Tuhan. Yeremia 9 ayat 24 dan 25. Ini yang Tuhan rindu. Ya, Yeremia 9, 24 dan 25. Oh, 23, 24 saya salah. Ya. Nah, ada yang tanya, seharusnya tikus-tikus yang diberantas. Iya, tapi karena tikusnya sudah beranak pinak di lumbung itu, maka tidak bisa ditangkepin satu-satu. Maka itu ya mau nggak mau lumbungnya harus dibakar karena terlalu banyak tikus di situ. Saudara, 90 sekian persen orang-orang yang bisa
yang ingin bisa jadi anggota dewan. Itu nyuap loh saudara. Harus bayar ke partainya. Ngeri gak? Maka itu di pemilu yang lalu, 2 pemilu yang lalu. Bayangkan sampai ada wakil rakyat dari satu partai yang sudah terpilih. Lalu ketua partai mengambil kebijakan supaya digeser dan dimajukan keluarganya sendiri, kemenakannya, sepupunya. Bayangkan, karena memang sudah sekian banyak tahun terakhir ini, kalau orang bisa duduk jadi wakil rakyat, wih itu pasti kaya, gajinya macam-macam. Maka itu dengan kejadian ini, mau tidak mau, calon-calon wakil rakyat nanti di pemilu 2029 harus mikir untuk jadi wakil rakyat yang benar. Malu kalau kita lihat hampir setiap kali ada sidang dewan yang dipotret yang tidur. Ya, sampai ada yang mulutnya terbuka. Aduh, malu sekali. Oke, Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ini untuk kita ya, semua. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Janganlah orang kuat membanggakan diri karena kekuatannya. Janganlah orang kaya membanggakan diri karena kekayaannya. PIS. Yahweh berkata, orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya. Orang kuat gak boleh bangga karena kekuatannya. Dan orang kaya jangan bangga karena kekayaannya. Saudara, lihat peristiwa penjaraan yang terjadi. Justru di rumah-rumah orang yang kaya, hebat. Karena bangga dengan semua kekayaannya. Nah, ini dia. Lalu, ayat 24. Apa yang Papa mau terhadap kita? Ya, yang kaya, yang berhikmat, yang bijaksana, yang kuat. Lalu apa yang Papa harap kepada kita? Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Haleluya. Yang pertama, Bapa di surga inginkan dari kita. Kalau kita mau bermegah, kalau kita mau bangga, kalau kita mau memamerkan sesuatu dalam hidup kita, jangan pamerkan, bangga dan bermegah karena yang lain. Karena satunya aja. Bahwa saudara dan saya memahami dan mengenal Tuhan, Bapa kita. Ayat. Akan tetapi, biarlah orang yang berbangga. Berbanggalah akan hal ini. Ada 3 ya, tapi saya bahas satu-satu dulu. Bahwa dia mengerti dan mengenal aku. Saudara, rajin ibadah belum tentu rindu mengenal Tuhan. Saya minta maaf kepada semua warga binaan. Saya minta maaf. Sejak diberlakukannya permintaan Dirjen Pas, bahwa semua yang hadir, yang Nasrani, yang Kristen, di Senin, Rabu, Jumat, untuk ikut ibadah via webinar ini, diabsen
Lalu absennya itu akan dinilai berapa rajin untuk ikut ibadah. Lalu Dirjen Pas akan memberi penilaian. Siapa yang rajin? Maaf ya, saya harus ngomong ini. Wah, ternyata itu poin. Ya, poin untuk bisa menambahkan lebih panjang waktu remisinya. Kalau mau ngurus PK, ngurus PB, dan macam-macam lagi. Lalu kalau mendapat remisi di hari-hari besar agama tertentu, maaf. Nah, mudah-mudahan semua kita warga binaan, kalau diminta untuk ikut hadir Senin, Rabu, Jumat, maaf ya, jangan hanya karena dapat nilai. Jangan. Tapi ini yang Papa minta. Fail tetap ayatnya. Ini yang Papa minta. Bahwa saudara dan saya berusaha untuk bisa mengenal Tuhan. Ayat saya ulangi. Akan tetapi biarlah orang yang berbangga akan hal ini. Satu. Bahwa dia mengerti dan mengenal aku. BIS. Siapa mau berbangga tentang sesuatu, ya, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Sama. Nomor 2, masih BIS. Bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya. Yang berikut yang Papa cari di antara kita, setelah kita bisa memahami dan mengenal Tuhan, lalu kita tahu bahwa Tuhan yang adalah Papa buat semua manusia di dunia. Tahu bahwa Yahweh Tuhan Papa di surga mengasihi kita manusia-manusia berdosa ini bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Nomor 3, aku, kata Yahweh Tuhan, menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Lalu Yahweh bilang, semuanya itu. Apa itu semuanya? 1, berusaha untuk mengenal, memahami Tuhan. 2, tahu, nggak ragu-ragu bahwa kasih Tuhan untuk semua kita itu berlaku untuk selama-lamanya. 3, bahwa Tuhan Yahweh kita, Papa kita, itu menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Nah, 3 hal ini ditulis, semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Yahweh yang mengatakan. Coba turun AYT-nya. Saya selesaikan ya. Ya, saya ulangi. Akan tetapi, biarlah orang yang berbangga akan hal ini. Bahwa dia mengerti, mengenal aku. 1. Kedua, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran di bumi. Lengkap loh. Kasih, keadilan, kebenaran. Penyebab utama kerusuhan yang terjadi selama 5 hari ini, ngeri, sedih, itu karena para pembuat hukum tidak adil. Hanya membuat peraturan untuk kelompoknya sendiri. Baru dalam 3 periode ini, jadi 15 tahun berjalan, ada perubahan peraturan. Yang sebelum itu presiden itu punya hak untuk bisa mencopot, mengganti, menempatkan orang-orang baru di DPR. Nah, hukum itu dirubah di 3 periode yang lalu. Demi kelompoknya. Wah, ini jahat. Maka itu harus dirubah undang-undang ini.
Kiranya Presiden penuh wibawa, penuh keberanian untuk melawan istilah yang saya pakai, tikus-tikus berdasi itu. Maaf. Nah, ini yang Tuhan cari, keadilan, kebenaran di bumi. Sebab dalam hal-hal itulah aku senang. Firman Yahweh. Terjemahan barunya, saya baca lengkap lagi. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Terima kasih Bapak. Jadi anak-anak saya warga binaan, serius ya. Kita belajar Senin, Rabu, Jumat bukan karena absensi, maaf. Dengar firman baik-baik. Maka itu kalau saya ngajar, saya perhatikan semua siapa yang main-main tertawa sendiri, ya mentang-mentang gak ada yang ngeliat, saya tegur. Kenapa? Karena percuma. Kalau saudara cuma ingin memenuhi absensi, lalu ada poin tambah untuk ngurus remisi. Maaf ya, saya berkata ini, ayo berubah. Setiap ibadah gunakan kesempatan untuk bisa memahami dan mengenal Tuhan. Berapa kali saya berkata kepada semua anak-anak saya warga binaan, termasuk kita semua yang di luar. Bayangkan, saudara-saudara yang di dalam itu punya jauh lebih banyak waktu untuk ibadah daripada kita yang di luar LP. Maaf saya berkata. Saya pernah menghitung ini, kalau ada Pak Nelson Sembiring bisa cerita. Di antara semua LP saudara, salah satu LP yang banyak ibadah dalam seminggu itu bisa belasan kali. Gereja A, B, C, D, E, F, G, H, I datang pelayanan. Bayangkan. Terima kasih kepada bapak-bapak di bagian Dirjen Pas yang memberi kesempatan. Ya, tapi ada yang tidak merata. Di kota-kota kecil, ya, yang tidak banyak gereja, kadang-kadang sebulan belum tentu sekali ada pelayanan dari luar. Ada. Bahkan di antara kita masih banyak juga LP rutan, ya, LP anak, LP perempuan yang gak dapat kesempatan untuk bisa ikut ibadah seperti kita Senin, Rabu, Jumat ini. Kiranya Tuhan menolong ibu bapak petugas pengambil keputusan di Dirjen Pas, kalau bisa merata ya dengan alat komunikasi yang hampir semua LP itu ada internet atau wifi, kiranya dapat kesempatan yang merata. Ya, maka itu yang jauh mengalami banyak ibadah, banyak berkat. Ayo mulai hari ini tingkatkan kerajinan kita untuk mengenal. Saya belum selesai terjemahan baru Phil yang ayat 24 Yeremia 9. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia, kita semuanya, memahami dan mengenal Tuhan Bapa kita, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Wow, ini yang Bapa cari. Menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Betul, ada yang komen. Hampir semua partai hanya mencari keuntungan, memperkaya diri dan kelompoknya sendiri. Ini bukan rahasia. Maka itu peristiwa 5 hari terakhir ini, kita berharap ada perubahan besar di pemerintahan Republik Indonesia ini, khususnya para wakil rakyat. Ayo cepat sahkan undang-undang
perampasan aset para perampok uang rakyat itu. Sungguh, kata Papa, semuanya itu kusukai. Terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Yahweh. Maaf, ada beberapa gereja, nggak semua, juga nggak banyak, tapi ada. Pemimpin dan gembalanya dan majelis-majelis gerejanya tidak berlaku adil. Maaf ya, tolong kalau ada hamba-hamba Tuhan, gembala, pemimpin jemaat, para majelis, kita bertobat. Ada yang mengutamakan kroninya, kelompoknya, apalagi keluarganya. Sepupu, ipar, ponakan, adik, maaf, itu ada. Kalau saya pakai kata secara umum, tidak sedikit gereja, para gembala, hamba Tuhan, dan majelis gerejanya lebih cepat kalau melayani orang-orang kaya daripada orang yang pas-pasan. Maafkan saya. Saya percaya kalau gereja kita tidak begitu, pasti nggak tersinggung saya bicara ini. Tapi kalau sampai ada rekan saya, hamba Tuhan, gembala, pendeta, majelis yang tersinggung, ya saudara pelakunya. Maaf. Jadi saudara tidak perlu tersinggung. Kalau kita mendengar kalimat ini, ternyata dalam gereja Tuhan pun ketidakadilan itu terjadi. Ayo kita bertobat. Maka itu hari ini saudara, kalau tema kita berdoa bagi negeri, karena negara kita sedang dalam kekacauan seperti ini, Tuhan mendengar doa kita. Enggak banyak yang Tuhan minta, hanya berlaku adil, berlaku jujur, berlaku benar. Gunakan. Oi Pak Dedi Lim, terima kasih ya hadir dalam kesibukannya. Ya. Terima kasih ya dapat tempat untuk kami tinggal. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya betul-betul hidup dalam hukum-hukum Tuhan, saya ulangi, kalau hukum Tuhan kita lakukan, maka percayalah Tuhan akan nampakkan diri kepada kita. Oh ini, Rutan Barabai, hanya saya seorang yang Nasrani. Mohon doanya buat kuatkan iman saya, luar biasa. Barabai ini di kabupaten mana, provinsi mana ya? Saya baru dengar kata Barabai. Terima kasih ibu bapak petugas dari Rutan Barabai. Hanya ada satu murid Yesus, tapi dapat fasilitas untuk wifi, internet, dan bisa ikut ibadah. Oh, Kalsel, Kalimantan Selatan. Masuk kabupaten mana ya Pak? Barabai. Mungkin Pak Andreas, ya, Filipus bisa kontak saudara kita ini. Luar biasa ini. Ya, Barabai, Kalsel. Kabupaten mana Pak ya? Satu orang loh saudara bisa ikut hadir. Ini namanya keadilan. Terima kasih lagi sekali ibu bapak petugas di Rutan Barabai. Ya. Oh belum jawab. Oke, saya lanjutkan. Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Oke. Ya, saya belum tahu itu di daerah mana itu. Ya. Jadi gereja pun harus berlaku adil. Amin kan? Jangan hanya ngurus kelompoknya sendiri, mengurus keluarganya. Jangan. Ayo kita serius mengerjakan ini. Fendri, aman ya? Semuanya kalian, Tuhan menolong melindungi. Nah, 3 jam perjalanan dari LPP Martapura. Oh, jalan darat atau sungai ini, ya, Martapura ke Barabai. Puji Tuhan cuma 1 orang. Ya,
Bagus, Papa belum baca WA-mu. Nanti ya, Papa baca. Nah, lanjut. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya? Itu bukan cuma lewat khotbah-khotbah kita, lewat ibadah kita, lewat doa-doa kita, tidak. Tuhan yang adil itu menyatakan dirinya lewat hidup kita, gerejanya, anak-anaknya, murid-muridnya, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Ayo kita praktekkan keadilan ini. Saya bersaksi, ya, maaf kalau ini dianggap berlebihan yang belum pernah tahu. Tapi saya cerita. Saudara, saya punya kebiasaan. Kalau saya makan di kaki 5, tahu ya, ini pinggir jalan. Baik saya makan sendiri dengan istri atau ada teman saudara yang ngajak. Setiap pengamen tahu ya, yang datang ke warung itu kaki 5 ini, saya pasti akan ajak makan. Ayo makan dulu. Oh, yang punya warung itu senang. Makin lama saya makan di situ, warungnya makin senang. Pemilik warungnya, karena makin banyak pengamen yang datang. Saya ajak makan. Serius. Dan kalau hati saya tergerak, melihat, saya nggak tahu gimana cara merasakannya. Di rumah berapa orang? 3, Pak. Saya bungkuskan ya, kamu bawa. Maaf. Kalau saya makan di restoran, di rumah makan yang bukan kaki 5, maka yang saya tanya dulu tukang parkir. Ya, entah saya turun naik taksi atau saya naik mobil teman yang ngajak saya. Begitu saya turun, langsung tukang parkir saya tanya, sudah makan atau belum? Kalau belum pasti saya berikan. Kalau dia bilang sudah, dan kalau itu siang, maka saya tanya, nanti kalian kerja sampai jam berapa? Oh, sampai malam, Pak. Sampai restoran tutup. Oke. Kalau begitu, saya belikan kamu makan nanti, untuk nanti malam. Tapi nggak sekarang saya kasih. Saya bayar, notanya, bonnya saya kasih kalian. Nah, nanti kalau sudah jam sore, 6 atau setengah 7 terserah, kamu ambil. Saudara, itu kebiasaan saya sampai hari ini. Karena saya ingin memeratakan keadilan. Kalau saya kenyang, saya nggak ingin kenyang sendiri. Saya selalu ingin berbagi. Puji Tuhan untuk kepercayaan itu. Nah, ini ada yang memberi kesaksian. Betulan ini, kami saksinya. Tukang parkir harus dapat makanan yang sama dengan yang kita makan di restoran itu. Iya, ini ada yang memberi kesaksian. Bukan diberikan makanan dari warung depan, tidak. Ya, saya makan di mana, maka tukang parkir itu harus ikut makan dari restoran itu. Saudara, ayo kita lakukan kebenaran ini untuk hidup kita. Supaya banyak orang merasakan keadilan Tuhan. Wah, kalau itu ada, hebat sekali. Saudara, ketika Tuhan tahu bahwa suatu hari akan terjadi kelaparan di negara Mesir, dan ternyata kelaparan itu melanda seluruh dunia yang bisa dikenal saat itu.
Nggak disebut di kitab Kejadian berapa banyak negara dan bangsa yang diselamatkan oleh Bapa di surga lewat Yusuf, seorang narapidana. Wah, luar biasa. Itu dia. Ada yang komen dari Serpong, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, banyak yang keliru dengan kasih yang seikhlasnya. Tidak, bukan seikhlasnya, tapi sesuai yang kita inginkan juga. Nah, akhirnya Papa di surga mencari seorang di antara anak-anaknya di zaman itu. Dari jauh Papa sudah punya penglihatan. Yusuf ini anak remaja pemuda yang hatinya luar biasa. Saudara, lalu Yusuf dipersiapkan. Tapi persiapannya nggak enak. Dimulai dari dalam sumur dia dibuang karena 10 kakaknya iri hati. Dari sumur nggak lama diangkat. Yusuf pikir bebas, malah dijual ke Mesir. Dia kaget. Sampai di Mesir ada orang kaya, pejabat negara membeli dia. Budak. Aduh, hidupnya menderita. Tapi Papa menyertai Yusuf. Nah ini loh, kalau dari dulu saudara dan saya punya rasa keadilan, penyertaan Tuhan itu nyata. Kita buka Kejadian 39. Ya, bagian terakhir ini. Kejadian 39 ayat yang pertama mulai, dengan cepat kita baca. Kejadian 39 mulai ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, pejabat tinggi, ya, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Jadi dijual dulu oleh kakak-kakaknya ke orang-orang Ismaili, lalu dibawa ke Mesir dan dibeli yang kedua oleh Potifar. Tetapi, nah ini ayat 2. Anak-anak warga binaan, walaupun posisi kalian sekarang tidak enak, maaf, karena sebagai orang hukuman, tapi jangan takut. Selama penyertaan Papa di surga nyata di hidupmu, Tuhan akan pakai, ya, supaya keadilan nyata lewat hidup saudara. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang, keren, yang selalu berhasil. Selalu loh. Yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya orang Mesir. Naik posisinya, gak tinggal di barak, tapi tinggal di rumah orang Mesir itu. Nah dari situ Papa di surga berkarya di hidup Yusuf untuk mempersiapkan sebuah bencana kemanusiaan yang zaman itu gak mungkin diatasi dengan teknologi, dengan kekayaan negara, dengan uang gak bisa. Karena kekeringan besar. Saudara, dalam kondisi seperti itu, lihat ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya yang bukan orang percaya itu, bahwa Yusuf disertai Yahweh, dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Anak-anak warga binaan, oi, Avo, selamat siang. Anak saya dari Dili, kamu. Ya. Jadi, walaupun dalam posisi budak, tetapi penyertaan Yahweh luar biasa.
Masalah berikut muncul, Yusuf difitnah, dia masuk penjara, langsung ke ayat 20. Ayat 19 dulu, ayat 19 ya, supaya cepat. Fakhri, kamu dari Medan, Fakhri Medan. Ya, lihat ini. Oh, ayat 20, betul, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Jadi ini tapol, tahanan politik, bukan tahanan kriminal biasa, pidana, tidak. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi, nah, muncul lagi, tetapi apa? Yahweh menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Nah, anak-anak warga binaan dimanapun kalian berada, dan siapapun kita yang ikut belajar hari ini, kita berdoa untuk negeri kita. Ingat, satu-satunya modal yang membuat kita berhasil, satu-satunya modal yang membuat kita bisa sukses, itu bukan modal gelar kesarjanaan, gelar pendidikan, bukan uang, bukan fasilitas, tetapi penyertaan Tuhan. Ingat itu, penyertaan Tuhan. Kita disertai Papa atau tidak? Ini yang paling penting dalam hidup kita. Terima kasih Papa, penyertaan atas hidup kami. Pasal 41 ayat 37. Lihat keadilan Tuhan nyata lewat hidup Yusuf. Dan ini sungguh luar biasa. Kejadian 41 ayat 37. Kita melihat usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ini usulnya Yusuf. Negara kacau, saudara. Seperti Indonesia hari-hari ini kacau. Tapi ada Yusuf yang dipakai oleh Tuhan. Terus ayat 38. Usulnya dipandang baik. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Wow, Yusuf dapat pengakuan. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Ayat 39, hebat sekali Tuhan bekerja. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhanmu telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Langsung loh, saudara, maaf ya, ini narapidana. Baru berapa jam yang lalu dia dikeluarkan dari penjaranya. Baru langsung nasibnya berubah. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41, hebat. Keadilan nyata lewat hidup Yusuf. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau. Wush. Dari narapidana politik beberapa jam sebelum ini, sekarang dengan ini aku melantik engkau Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wih, luar biasa. Percaya, Tuhan yang Yusuf sembah dan percayai adalah Tuhan kita juga. Kalau di hati kita selalu ada keadilan dan kebenaran, percayalah penyertaan Yahweh akan nyata
lewat hidup kita. Ada komen dari Nabire, kalau anggota dewan dan semua pejabat menerapkan keadilan, kebenaran, dan kasih, maka demo yang dilakukan hari-hari ini tidak akan ada penjaraan dan pembakaran. Betul. Cuma demo murni, protes kepada para wakil rakyat. Betul pendapatnya. Jadi untuk menjadi seseorang tertentu, betul, ini cucu saya, menanti kesuksesan di dalam Tuhan Yesus, walaupun prosesnya panjang dan jalannya berliku-liku, sabar, pasti sampai. Jadi saudara dan saya untuk bisa menjadi seseorang yang punya dampak dalam hidup, ternyata tidak ditentukan oleh kita kuliah di mana, gelar kita apa, pengalaman kita apa, enggak. Koneksi kita siapa, tidak. Yusuf ini contohnya. Koneksi dari mana? Tahanan politik. Enggak ada kesempatan untuk membela. Dia menjalani hukuman seumur hidup tanpa proses pengadilan. Tapi ketika Yahweh Tuhan menyertai, hidupnya berubah, nasibnya berubah, dan bukan cuma Yusufnya yang berubah, tapi negara Mesir berubah, dan bukan cuma negara Mesir, tapi seluruh bangsa yang zaman itu sudah dikenal selamat semua. Gak ada yang mati kelaparan karena Yusuf. Bahkan kalau kita pelajari lebih dalam, kalau Yusuf gak dipakai Tuhan, kalau gak ada Yusuf, Israel punah. Karena Israel pun akan habis kelaparannya, ngeri. Para petugas, ibu bapak, saudara-saudara, semua hamba-hamba Tuhan, majelis, pengkhotbah, gembala, warga binaan, dan kita semua. Doa kita untuk negeri ini bukan sekedar doa yang melontarkan kata-kata ke udara, mudah-mudahan Tuhan dengar, tidak. Tapi doa untuk negeri. Ayo semua kita menjadi Yusuf-Yusuf di negara kita, di tempat kita masing-masing bertugas. Katakan amin. Termasuk semua warga binaan. Status saudara sebagai warga binaan tidak akan mengurangi pemakaian Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin warga binaan. Tuhan tidak akan berkurang. Gak bisa. Maaf, dia mantan warga binaan kok. Maaf, mantan nabi. Gak ada. Bagi Papa di surga, kalau hidup kita benar dan selalu rindu menyatakan keadilan, itu gak perlu modal uang, gak perlu modal gelar, gak perlu modal pengalaman. Yusuf pengalamannya apa? Tapi Tuhan pakai. Jadi lagi sekali, doa untuk negeri itu bukan kita doa lontarkan kata-kata ke surga, cuma nyanyi-nyanyi maaf, tidak. Tuhan mencari Yusuf-Yusuf untuk Indonesia, untuk ada di semua lapisan masyarakat, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi posisinya. Harus ada Yusuf. Iwan Saputro, Koten lupa. Terima kasih untuk support. Siap ya? Maka kalau Tuhan bisa menemukan Yusuf-Yusuf di antara kita, selesai urusan negara ini. Bangsa ini pasti akan aman, pasti akan damai. Bayangkan cuma satu Yusuf saja, Israel selamat, Mesir selamat, negara-negara lain juga selamat. Siap ya untuk jadi berkat buat negeri ini. Kalau ada di antara kita siap jadi Yusuf, katakan, Tuhan, aku siap. Pakai aku untuk negeriku. Aku siap. Saya siap juga, Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Maka negeri ini aman, damai.
Tuhan memberikan hikmat buat presiden, pemerintah kita, supaya ada hal baru terjadi. Shalom buat Indonesia, damai buat Indonesia. Yang merasa dirugikan, Tuhan akan menolong. Hikmat Tuhan bertambah. Ada hukum baru, peraturan baru di negeri kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Indonesia damai, sejahtera. Haleluya.